Sahabat, berbicara tentang pandemi COVID-19 begitu kompleks untuk dibahas. Ketika wabah ini semakin meluas, banyak wacana, sisi, dan pandangan yang layak untuk diperbincangkan. Sudah banyak praktisi, dokter, influencer, dan juga relawan yang berwacana tentang pandemi ini. Mulai dari siklus penyebarannya, langkah-langkah penanganannya, tips pencegahannya, bahkan dalam hal polemik efek sosialnya. Datangnya virus corona telah mengajak kita minimal paham tentang kesehatan. Bagaimana virus ini menyebar, bagaimana virus ini bekerja, seberapa bahaya, virus dalam tipe apa, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi terjangkitnya virus corona. Maka pengetahuan ini perlu kita pahami bersama dengan cara belajar, up-to-date informasi dan kabar, sehingga kita paham bagaimana cara penanganannya dan kita juga paham bagaimana cara pencegahannya. Nyatanya, COVID-19 ini juga mendatangkan efek yang mengakibatkan sikap sosial menjadi ekstrim. Ekstrim dalam kekhawatiran, ekstrim dalam pencegahan, ekstrim dalam mengambil kesempatan, dan juga mengakibatkan polemik sosial antar pemuka, kelompok, dan golongan. Contoh, polemik memilih lockdown atau hanya sekedar menerapkan social distancing saja menjadi polemik. Kemudian, instruksi tidak diperkenankan berjamaah di masjid menjadi polemik juga. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berkomentar, masjid ditutup tetapi pabrik, mal, dan tempat-tempat umum lainnya tetap dibuka bebas. Belum lagi menggerutunya masyarakat bawahan, pejuang rupiah harian yang kebingungan, tidak sabar karena tidak berpenghasilan. Efek karena instruksi tetap di rumah saja. Kemudian akhir-akhir ini banyak kabar tentang perampokan dan pencurian. Efek karena himbauan tetap di rumah saja dan juga dijadikan dalih untuk persiapan hari raya. Ekonomi melemah, pendidikan masih dalam tahap proses usaha, sosial tentu banyak masalah dan masih banyak masalah-masalah yang lainnya. Maka dengan adanya wabah ini dan banyaknya masalah, mari kita memilih untuk mengambil sikap yang bijak, bermuhasabah dan mengambil hikmah. Bersikap bijak dalam menghadapi wabah ini dengan cara tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan dalam kekhawatiran. Seperti kabar-kabar yang sudah didengar kita bersama bahwa di suatu daerah ada sebagian masyarakat yang menolak korban jenazah COVID-19. Juga dikabarkan ada sebagian masyarakat yang mengusir perawat, mengusir korban ODP karena dianggapnya virus di lingkungan di mana tempat ia tinggal. Bermuhasabah dengan cara introspeksi yang benar tanpa harus saling menyalahkan kelompok lain atau saling mematahkan usaha orang lain dalam upaya pencegahan. Tak perlu merasa terbatas, terpuruk, kehilangan arah dan tujuan. Belajarlah pada Jepang yang dulunya pernah terpuruk karena bom atom Hiroshima. Dan sekarang Jepang bangkit sehingga Jepang sekarang menjadi negara yang maju. Belajarlah pada Turki yang dulunya peradabannya tergambar banyak ketidakadilan sosial. Dan sekarang Turki bangkit berkat fokus memperbaiki negaranya sendiri untuk kemajuannya. Pandanglah Palestina. Meski tanpa virus, setiap harinya nyawanya selalu terancam. Tak terlalu berbicara apa yang harus mereka makan. Mereka terus berjuang meski nyawa menjadi taruhan. Negara kita tak sendirian, semua negara terancam. Negara kita tak sendirian yang mengalami kebingungan. Semua negara dalam upaya pencegahan. Tak perlu mengeluh yang berlebihan dan juga tak perlu saling menyalahkan, apalagi sampai kehilangan sikap kemanusiaan. Ambillah hikmah dalam pandemi ini. Dengan adanya corona, tanpa kita belajar detail, kita dipahamkan tentang kesehatan. Dengan adanya corona, kita lebih bisa peka pada lingkungan dan kesehatan. Dengan adanya corona, kita lebih terketuk untuk saling bekerja sama, bahu-membahu dan saling membantu. Dengan adanya corona, antar negara bisa saling bekerja sama. Seperti medis Tiongkok yang pergi ke Italia untuk membantu pasien korban COVID-19 di Italia. Dan juga dengan adanya corona, kita lebih bisa memiliki quality time dengan keluarga. Ibadah menjadi lebih khusyuk dan sangat memungkinkan kita bisa mengaktifkan kreativitas kita selama di rumah dengan adanya tekanan corona. Dengan adanya corona, aktivitas yang kurang berfaedah atau aktivitas yang bersifat kemaksiatan, kita lebih mampu untuk meminimalisir. Dengan adanya corona, kita bisa belajar tentang bersyukur pada keadaan yang sebelumnya, belajar menahan dan belajar bersabar untuk menghadapi ujian. Marilah kita bertafakur, membaca setiap kejadian. Jadikanlah virus corona ini sebagai bentuk pengingat bahwa sudah waktunya hubungan kita sebagai hamba kepada Tuhannya untuk lebih diperdekat. Karena jika virus corona ini tak mampu menjadikan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, maka butuh virus macam apa lagi sehingga kita termotivasi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya Lulu Mukaromah, salam inspirasi.